Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang penguat diferensial yang juga disebut sebagai subtractor atau pengurang. Jika yang lalu kita sudah mempelajari tentang summing amplifier, nah sekarang kita ingin melihat penggunaan op-amp untuk rangkaian pengurang. Jadi selain untuk penjumlah, op-amp ini juga bisa digunakan untuk rangkaian pengurang. Oke, jadi seperti apa penguat diferensial itu? Yang pertama, kita harus mengingat kalau yang kemarin kita mempergunakan op-amp, itu kita pergunakan salah satu kakinya saja. Terkadang kita mempergunakan kaki yang inverting saja, atau kita sebut sebagai penguat inverting. Nah, terkadang kita mempergunakan kaki yang bagian non-inverting, maka kita sebut sebagai penguat non-inverting. Satu hal yang perlu kalian ingat, yang lalu kita pelajari, jika salah satu kaki kita pergunakan, maka kaki yang lain itu di-groundkan. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana jika kedua kaki ini itu sama-sama kita pergunakan, tidak ada yang di-groundkan. Oke, nah sekarang bagaimana cara kita menghitung tegangan keluarannya jika seperti ini kondisinya? Kedua kaki sama-sama kita beri input. Yang pertama yaitu input V1 untuk kaki yang inverting dan V2 untuk kaki yang non-inverting. Nah, jika seperti ini, maka kita mempergunakan kembali yang disebut sebagai prinsip superposisi. Udah, jadi jangan lupa kita mempergunakan prinsip superposisi. Prinsip superposisi. Apa itu prinsip superposisi? Nah, jadi prinsip superposisi itu menyatakan bahwa penjumlahan ataupun Vout yang dihasilkan jika terdapat dua tegangan masukan di kaki op-amp seperti ini, itu sama dengan Vout 1, artinya keluaran yang bakal dihasilkan jika kita menggroundkan V2 tetapi menggunakan V1. Udah. Kemudian ditambah dengan Vout 2. Oke. Nah, jadi jangan lupa ketika mencari Vout 1, di sini artinya apa? Di sini artinya kita menggroundkan V2 di groundkan. Begitu juga ketika kita mencari Vout 2, berarti V1-nya kita groundkan. Oke, jadi di sini berarti pada saat kita mencari Vout 2, kita V1-nya di groundkan. Oke, nah sekarang sebenarnya Vout 1 ini karena V2-nya di-groundkan, itu sebenarnya akan sama dia dengan Vout untuk yang inverting. Nah, kalian coba buka kembali catatannya, kira-kira apa Vout yang untuk inverting. Sedangkan kalau V1 yang di-groundkan, berarti kita akan mendapatkan Vout untuk yang non-inverting. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat, ingat kembali, buka kembali catatannya kalau memang sudah lupa. Kita akan membuat apa jadi rumusan untuk Vout dalam kondisi rangkaian yang seperti ini. Maka Vout-nya itu akan sama dengan untuk Vout yang inverting, jangan lupa dia adalah minus dari R2 itu yang ini, dibagi dengan R1 dikali dengan V1. Oke, nah inilah rumus untuk yang inverting. Ditambah dengan, sedangkan rumus untuk yang non-inverting itu adalah, ingat kembali, 1 tambah R2 dibagi R1 dikali dengan V2. Oke, nah ini dia rumus untuk yang non-inverting. Oke, nah jadi sekarang sebenarnya kalau seperti ini rangkaiannya, maka Vout yang dihasilkan itu akan sama dengan yang di sini.
Oke, inilah dia V out-nya. Nah, lalu masalahnya apa? Masalahnya adalah karena kita mengetahui bahwa di sini V out itu seharusnya adalah gain atau A dikali dengan V in. Nah, kita ada memiliki dua V in, yaitu V1 dengan V2. Jadi ini oke. Masalahnya di sini, berapakah A-nya? Karena di sini kita memiliki dua buah gain yang dia berbeda. Yang pertama minus R2 per R1, yang kedua 1 tambah R2 per R1. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini, ingat kembali. Jadi di sini, ingat bahwa gain atau yang kemarin kita simbolkan dia dengan A, itu sama dengan R2 per R1. Kenapa R2 per R1? Jadi kita mengingat prinsip dasar dari op-amp sendiri. Nah, jadi prinsip dasar dari op-amp sendiri itu adalah penguatannya pada lingkar terbuka itu besar. Nah, kalau diumpan balikan seperti ini, maka penguatannya itu bergantung kepada besar R2 dibagi dengan besar R1. Oleh sebab itu, di sini gain yang kita harapkan itu sebenarnya R2 dibagi dengan R1. Sedangkan yang kita miliki sekarang ini itu ada minus R2 per R1. Ini sebenarnya sama, hanya dia minus. Nah, yang berbeda itu ini. Di bagian ini 1 ditambah R2 per R1. Artinya, pada bagian ini itu harus kita samakan dengan R2 per R1. Atau dengan kata lain, maka di sini kita bisa tuliskan 1 ditambah R2 per R1 itu harus sama dengan R2 per R1. Untuk apa? Untuk menyamakan si gennya. Oke, nah bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita uraikan saja, yaitu ini R1 ditambah R2 per R1. Nah, ini jadi dua-duanya sama, karena R1 bagi R1 sama dengan 1. Ditambah R2 dibagi dengan R1. Nah, ini sama dengan R2 dibagi R1. Ini kan belum sama. Oleh sebab itu, kita samakan penyebut sama penyebut, pembilang dengan pembilang. Oke. Nah, berarti di sini kita membutuhkan perkalian yang lain lagi. Oke, jadi kita membutuhkan di sini berarti yang pertama R1 ditambah R2 per R1. Oke. Pembilangnya sudah sama-sama R1. Berarti di sini kita harus membuat bagian yang ini itu saling mengcancel dengan bagian yang akan kita tulis di bawah sini. Berarti di bawah sini harusnya adalah R1 ditambah R2. Karena R1 tambah R2 dibagi R1 tambah R2 sama dengan 1. Lalu yang di atasnya ini siapa? Yang di atasnya sesuai dengan yang ini. Berarti itu yang di atasnya sama dengan R2. Oke, jadi seperti ini. Sehingga ini bisa saling mengcancel. Jadi sebenarnya ini kalau dia saling mengcancel, kalau ini saling mengcancel, maka dia akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu R2 dibagi dengan R1. Nah, selanjutnya, ini tidak bisa kita cancel, kita hanya menyamakan saja, seperti ini. Oleh sebab itu, kalau misalnya kalian ingat, bahwa di sini, ini adalah rangkaian pembagi tegangan. Oke, jadi ini rangkaian pembagi tegangan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, persamaan ini bisa kita masukkan ke persamaan yang ada di sini. Oke, persamaan yang ini semua kita masukkan ke persamaan yang ada di sini. Jadi kita masukkan dia. Oke, seperti ini kita masukkan dia ke persamaan itu sehingga menghasilkan nilai kira-kira sekarang V out-nya itu sama dengan minus R2 per R1. Jangan lupa dikali dengan V1. Oke. Nah, ditambah
untuk yang ini itu akan jadi berubah. Jadi karena ini semua sama dengan ini, berarti kita masukkan. Berarti di sini R2 per R1 tambah R2 dikali dia dengan R1 tambah R2 per R1 dikali dengan V2. Oke, dikali dengan V2. Nah, jadi sebenarnya bagian yang ini, bagian yang ini dengan yang ini, R2 per R1 tambah R2 dikali V2, ini adalah V positif. Apa itu V positif? Nah, sekarang kita berarti membutuhkan adanya rangkaian lain di rangkaian kita ini. Jadi ini harus ditambahkan, oke? Nah, jadi bagaimana cara menambahkannya? Ini kan dia adalah V positif. Berarti V positif itu di sini, V positif. Kalau kalian masih ingat, yang lalu kita bilang ini V negatif, ini V yang positif. Oke? Nah, berarti di bagian yang ini itu harus ditambah. Ditambah siapa? Ditambah R2 dengan R1 sebagai pembagi tegangan. Jangan lupa ini adalah pembagi tegangan. Rangkaian pembagi tegangan. Oke, pembagi tegangan. Nah, artinya di situ berarti kita buatlah dia di sini pembagi tegangannya. Kita tambahi dia dengan ini resistor lagi, dan kita bagi lagi dengan resistor lain. Oke, dengan resistor lain. Yang mana R1, yang mana R2? Lihat, yang di atas ini siapa? Ini adalah R2. Berarti tegangan jatuh yang ada di sini itu atau V2-nya itu adalah R2. Yang di atas R2, yang di sini berarti sama dengan R1. Oke. Nah, jadi kalau sudah seperti ini rangkaiannya, maka V out-nya itu tidak lagi kita tuliskan seperti ini, tetapi di sini V out-nya adalah yang ini. Oke, yang ini. Kita pindahkan saja dia ke daerah ini biar kalian lebih jelas. Jadi V out itu akan sama dengan minus dari R2 per R1 dikali dengan V1. Oke. Kemudian ditambah ini semua, kita tuliskan aja dulu semuanya. R2 per R1 ditambah dengan R2 dikali dengan R1 per R1 tambah R2. Oke, dan ternyata tidak cukup ya. V2 atau ini akan sama dengan minus R2 per R1 V1 ditambah, jangan lupa ini tadi bisa saling mengcancel. Oke. Ini R1 ditambah R2. Oh, sorry, ini terbalik ya. Ini R1 tambah R2 per R1. Oke, jadi seperti ini. Yang seperti ini dia. R1 tambah R2 per R1. Sehingga ini akan saling mengcancel. Ini akan saling mengcancel, menghasilkan sama R2 per R1 kemudian ditambah dengan dikali dengan V2. Atau dengan kata lain, karena A sama dengan R2 dibagi R1, maka di sini V out-nya
akan sama dengan A dikali, mana yang positif? Yang positif adalah V2. V2 dikurang V1, karena V1 di sini dia negatif. Nah, artinya gennya itu dikalikan dengan tegangan yang ada di input non-inverting dikurang tegangan yang ada di input inverting. Karena di sini dia pengurangan, makanya ini disebut sebagai subtractor atau pengurang. Nah, ini karena dia negatif, ini negatif ya, maka disebut sebagai rangkaian subtractor atau rangkaian pengurang, di mana tegangannya itu dikurang. Tapi jangan lupa ketika kalian pakai, artinya kalian harus buat ini. Oke, jadi di sini tidak hanya ada resistor feedback dan resistor 1 untuk V1, tapi juga harus ada R2 dengan R1 pada V2. Oke, nah inilah dia untuk rangkaian pengurang atau subtractor. Ini rangkaian pengurang atau